Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Arus informasi memang sudah tidak bisa dibendung sekarang ya. Makanya kepada para pejabat itu dimohon untuk lebih hati-hati, karena kita bisa membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Dalam hal ini adalah pembangunan kereta cepat, yang mana sekarang ramai di berbagai platform media sosial yang membandingkan proyek kereta cepat yang dibangun oleh Indonesia dan proyek kereta cepat yang dibangun oleh Arab Saudi. Jelas ini merupakan sebuah ketimpangan begitu ya, karena jarak yang ditempuh oleh Arab Saudi itu relnya jauh lebih panjang daripada WUS yang ada di Indonesia, tetapi biayanya jauh lebih tinggi yang ada di Indonesia. Nah, sehingga ini menjadi bulan-bulanan warganet, dan tak ayal ya menjadikan pihak Jokowi harus membela diri, pada akhirnya mengeluarkan narasi-narasi konyol lagi di banyak media begitu, sebagaimana yang akan kita saksikan sekarang. Nah, ini adalah suatu program ya di salah satu televisi di TV One mengenai hal ini, mengenai WUS perbandingan dengan Arab Saudi, dan yang berbicara di sini adalah perwakilan dari DEN ya, Dewan Ekonomi Nasional. Itu kalau tidak salah pemimpinnya adalah Pak Luhut. Jadi memang sudah layak ya kalau misalkan mengundang yang bersangkutan ini sebagai anak buahnya Luhut, dan memang pasti membela begitu. Dan pembelaannya bagaimana? Nah, ini supaya menjadi bahan edukasi bagi kita begitu ya. Narasi-narasi yang saya sudah lihat separuhnya ini hanya lip service, tidak menembus kepada pokok permasalahan sama sekali, sebagaimana Termul biasanya demikian. Kita saksikan saja. Anda kembali di One on One. Pemirsa, kami masih membahas hal yang seru terkait dengan bagaimana kemudian nanti nasib dari beban utang WUS ini bersama dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional ada Mas Aryo. Banyak publik yang menyatakan begitu ya, bahkan membandingkan bagaimana proyek kereta cepat di Indonesia WUS dengan pembangunan land bridge 15.000 km ya di Arab Saudi, yang justru jauh sekali biayanya dibandingkan dengan Indonesia. Apa sih Mas jawabannya? Karena kemudian kata-katanya kalau kami baca begitu ya, komentar netizen bahkan para pakar ekonom. Ya? Wow. Ini katanya proyek ngibul, Mas. Barangnya ada, nggak ngibul lah. Jadi gini kalau saya lihat ya. Tadi sebentar ya. Barangnya ada, iya, kerugiannya juga nyata, itu ada. Ya. Kemudian orang-orang yang berbicara proyek ini tidak visible dari awal itu juga ada. Siapa bilang barangnya nggak ada begitu? Kalian yang delusi itu, jelas-jelas kerugiannya ada, bilang tidak ada kerugian. Sebagaimana kita saksikan ini. Satu, kalau saya tekankan di awal, ya yang proyek yang di Saudi kan sebenarnya itu belum mulai konstruksi secara masif ya. Jadi ya oke, ini mungkin masih di atas kertas gitu ya, angkanya segitu. Karena kita ada nih Mbak, saya bisa kasih contoh perbandingan ya di Amerika Serikat Mbak, di California ya, mereka bangun kereta cepat ini udah 18 tahun. Cost-nya tadinya 33 miliar dolar, sekarang udah membengkak jadi 106 miliar dolar. Belum selesai-selesai juga. Itu pun yang juga dialami oleh China pada saat membangun kereta cepat di awal tadi ya. Tadi di jalur awal yang dibangun oleh Tiongkok, Beijing Tianjin, itu cost of run-nya itu double. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya tadi kita membandingkan sesuatu yang ini satu ini udah jadi, satu belum. Gitu ya. Oke, sebentar ya. Itu kalau double, bahkan kalau sampai triple begitu ya. Itu apa katakan ya? Sedari awal berarti penghitungannya sudah jelek begitu ya. Penghitungannya sedari awal sudah jelek, kemudian tatkala sudah dibangun beberapa belas tahun biayanya membengkak. Kita lihat ini perbandingannya berapa kalau dilihat dari WUS begitu ya. Di WUS ini dengan Saudi Arabia itu 1.500 km ya. 1.500 km dengan dana proyek awal sebelum dimulai itu 7 miliar dolar. Oke, kalau misalkan kita tripletkan nanti begitu ya, tatkala jadinya berarti jadi 21 miliar dolar dengan 1.500 km jarak. Di Indonesia ini berapa nih? Indonesia ada nggak 10 kali lipat ya? 10 kali lipat di Indonesia itu. Dengan apa? Dengan yang ada di Arab Saudi. Nanti cari sendiri
definitifnya berapa gitu angka yang dikeluarkan. Cuman yang jelas yang di Indonesia itu berarti 10 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan ini juga bukan pembengkakan yang mana di awal itu misalkan dia punya perkiraan, misalkan begitu ya, ada perkiraan 1 miliar dolar, kemudian pada perjalanannya menjadi 3 miliar dolar atau katakanlah jadi 10 miliar dolar. Tidak. Di Indonesia ini sebagaimana yang kita dengar dari ahli-ahli yang sudah berbicara, itu dari awal sudah mengatakan ini tidak visible, itu perbedaannya. Ya. Jadi dibandingkan dengan proyek yang lain yang bukan Arab Saudi begitu, dibandingkan dengan Inggris misalkan, nanti dibandingkan dengan Amerika, itu pun berbeda juga. Apakah di belakang mereka itu memang murni kesalahan penghitungan, atau di belakang mereka juga itu ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau kemungkinan pelanggaran hukum. Itu berbeda. Bisa aja sih di Saudi nanti lebih kecil. Kenapa? Karena satu, kalau dia lewat gurun kan nggak ada bebasin lahan dari siapa-siapa. Terus kita bisa nggak perlu pakai jembatan gitu ya, bisa add grade gitu. Itu jauh lebih murah memang. Tapi biaya beban konstruksinya. Sebentar ya. Ini argumen yang lebih konyol lagi. Kenapa? Karena kalau dari awal sudah tahu cost-nya ini dia terlalu mahal, kenapa masih dibuat? Berarti kan tidak efektif. Atau jangan di Indonesia kalau begitu, kalau mau bikin jangan di Indonesia, jangan di Jawa kalau memang keinginannya itu hanya ingin punya kereta cepat. Bikin kereta cepat tuh di Kalimantan yang mana pembebasan lahannya tidak semahal di Jawa begitu, atau bikin di Sumatera atau di Sulawesi bikin, atau di Papua bikin begitu. Kalau memang maunya cuman punya kereta WUS. Nanti kan ada yang mengatakan juga katanya ini memiliki multiplier effect dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas ya. Cuman itu bisa dibantah juga. Dalam pengertian substansi permasalahannya bukan di situ. Substansi permasalahannya itu ada pada pengadaan WUS ini dengan segala macam permasalahannya. Nah, kalau misalkan kita katakan tadi wajar di Indonesia itu jadi mahal, dalam pengertian di sini di Jawa begitu ya, karena kontur tanahnya, kemudian katakanlah ya fondasi atau blueprint dari kereta cepatnya itu juga tidak akan sesimpel yang ada di Arab Saudi, kemudian pembebasan lahannya juga tidak akan semurah gurun. Pada akhirnya ya pertanyaan saya, kenapa masih dijadikan begitu? Makanya kalau sudah dikatakan dari awal ini tidak visible, coba bayangkan ya, Arab Saudi begitu dengan proyek kereta cepat sepanjang itu melewati gurun yang katakanlah kosnya tidak semahal di Indonesia, itu mereka mungkin harus tetap membayar atau mungkin tidak untuk naik kereta cepat itu. Yang mana kalau kita bandingkan kemampuan finansial orang-orang Arab dengan orang Indonesia itu jauh sekali. Itu bisa 4-5 kali lipat tuh perbedaan pendapatan. Kalau katakan kita UMR begitu ya, pendapatan kita katakan per kapita ya, sudah berbeda pendapatannya, itu sudah lain. Nah kalau misalkan kita ya sebagai negara yang pendapatan per kapitanya atau kita katakan pendapatan per individunya itu dia lebih rendah daripada rata-rata orang Arab, kemudian kita malah membangun kereta cepat 10 kali lipat daripada yang ada di Arab karena alasan pembebasan lahan dan lain sebagainya, berarti bangsa Indonesia juga harus membayar tiket 10 kali lipat lebih mahal daripada orang Arab. Ini logika macam apa yang dipakai kalau kemudian masih terus-terusan dibuat itu kereta US yang mana sudah meledak itu sekarang, kekacauannya begitu, beban hutangnya harus ditanggung oleh siapa? Angka anggarannya hampir sama loh, 112 triliun dan juga di kita WUS 113 triliun. Iya. Arab Saudi 1.500 kilometer gitu kan. Itu tadi. Makanya saya bilang kan ini masih perencanaannya mereka ya. Makanya kalau kita lihat kan ini nggak masuk di akal banget, ini kan oh ya kesannya apa kita bego banget gitu ya segini. Tapi iya emang bego banget. Emang bego banget dari awal. Coba bandingkan dari mulai harga tanah, kemudian kemampuan membeli masyarakatnya itu berapa. Ini nggak make sense, nggak wajar dibangun WUS itu dari sudut pandang apapun. Jadi kalau kita membandingkan ini sesuatu yang belum jadi gitu ya, masih hitung-hitungan di atas kertas dengan kita yang sudah jadi. Saya juga bisa ngambil contoh tadi di California
udah 18 tahun bangun, di Inggris Mbak udah 13 tahun bangun, udah membengkak dikali lipat, belum jadi juga barangnya gitu ya. Tapi tadi bisa aja kalau saya lihat di Saudi akan lebih murah. Kenapa? Tadi kan mereka lewatin gurun, artinya pembebasan lahan nggak perlu, konstruksi pun bisa lebih cepat. Gitu. Sebentar, dari situ kita bisa melihat negara-negara yang lain itu tidak memaksakan. WUS itu berapa tahun selesainya? Cepat sekali begitu. Dan sekarang baru ada permasalahannya. Ya, kemudian kalau misalkan ini argumen yang dibangun ya, kenapa di Arab itu bisa lebih murah nih? Ke barangnya gitu ya. Tapi tadi bisa aja kalau saya lihat di Saudi akan lebih murah. Kenapa? Tadi kan mereka lewatin gurun, artinya pembebasan lahan nggak perlu, konstruksi pun bisa lebih cepat gitu ya. Dan tadi tidak perlu ada terowongan, tidak perlu ada jembatan yang layang, segala macam. Akan memungkinkan kalau itu akan lebih murah. Tapi apakah tadi perbandingannya seperti itu? Ya saya pribadi nggak bisa menjawab ya. Nah udah, emang nggak bakal bisa jawab karena terlihat konyol. Tadi sudah saya katakan kalau dari awal ini terlalu mahal di dalam cost pembuatannya, berarti kan modalnya akan lebih banyak, berarti revenue-nya akan lebih lama, dan yang dibayarkan sebagai tiket akan jauh lebih mahal. Sedangkan pendapatan orang Indonesia tidak setinggi negara-negara itu. Masa gajian cuma mau dipakai buat beli WUS gitu? Ini pikirlah ya sedari awal. Dan ini mal administrasi bisa jadi begitu ya, mal government ini. Ini pemerintahan gagal, tidak melakukan good governance tatkala membangun WUS ini dari semenjak pemberian tender dan lain sebagainya, kebijakan dan lain sebagainya. Ini kita bisa mengambil hal yang lebih terasa, yang lebih Pancasilais dan lain sebagainya. Perlu diusut ini, perlu diusut. Karena nanti harus dibuktikan ketika sama-sama udah selesai gitu kan. Itu kan lebih fair gitu kan. Ya, karena kalau misalkan semuanya ditunggu harus selesai dulu, nggak ada study ya, kita kan ada estimation, ada perkiraannya udah jelas begitu ya, angkanya sudah keluar kok dari Arab Saudi segitu, mau apa? Semua sepakat dengan mimpi memiliki kereta cepat Indonesia begitu ya, sebagai kalau kita bisa sebutkan kita masih negara berkembang, kemudian memiliki kereta cepat itu sebuah impian besar. Kita pun juga ingin meraih itu, dan kemudian bus terjadilah gitu ya, kebanggaan Indonesia. Tapi yang tidak kita sepakati, sebentar ya, dalam itu juga tidak sepakat. Begini, orang miskin itu nggak bakal bisa jadi kaya gara-gara punya mobil begitu, enggak. Dia itu harus membangun habit, harus membangun kebiasaan, harus membangun katakanlah gaya hidup begitu untuk menjadi kaya. Nggak tiba-tiba kredit mobil terus dia jadi kaya begitu. Ini adalah impian orang-orang miskin, nggak bisa. Ya negara berkembang seperti itu kita terima, kita masih negara berkembang. Makanya bagaimana supaya kita ini bisa lebih maju daripada negara yang lain, dalam pengertian misalkan itu programnya harus panjang, bukan hanya dengan mempunyai WUS. Itu bukan impian saya tidak mewakili siapapun di dalam berbicara begitu ya. Enggak, itu mah enggak mewakili. Ya, ngapain, buat apa WUS itu? Buat apa? Itu akan lebih produktif apabila dibuat misalkan ya, karena memang argumen mereka itu kan begini. Para termul ini sudah tidak bisa menutup mata bahwa kerugian ini memang ada, memang nyata. Makanya mereka tidak bisa mengatakan ini proyek menguntungkan begitu. Tetapi mereka itu punya argumen-argumen yang lain. Salah satunya misalkan tidak melulu pembangunan itu harus untung. Kemudian selanjutnya ini ada multiplier effect begitu ya. Kemudian selanjutnya tadi ini salah satunya adalah kebanggaan begitu. Itu argumen-argumen yang mereka berikan. Cuman permasalahannya begini. Dari penikmat WUS itu sendiri, kalau dikatakan multiplier effect, mana studinya? Tidak ada. Sejauh apa kalau ada multiplier effect itu kerugian? Wong kerugiannya itu ditanggung oleh BUMN, yang mana BUMN itu salah satunya nanti adalah potensi untuk masuk ke APBN, berarti sama-sama saja merugikan APBN itu pada akhirnya. Cuman bedanya dari kantong mana saja. Kalau merugikan APBN berarti merugikan masyarakat. Nah ini masuknya kemana? Ke China. Jadi kerugian ini masuknya langsung kantong China. Itu mah hilang, buang duit, itu mah bakar duit. Coba kalau misalkan mau membuat usaha yang merugikan begitu ya, yang tidak harus untung, seperti bikin seperti apa? Pabrik pupuk tuh yang bagus ya. Kasih dana researchnya di situ. Kembangkan itu, meskipun pada akhirnya merugi, tetapi kerugian itu pada akhirnya akan diterima oleh siapa? Oleh para petani yang ada. Nah para petani hasil panennya bagus, nanti harga akan murah, supply and demand. Ya,
Jadi meskipun negara merugi, tetapi masyarakat senang, yang mana dari kesenangan masyarakat itu akan terbangun kepuasan berpolitik atau stabilitas politik. Dari stabilitas politik itu akan membangun kepada stabilitas ekonomi. Masyarakat menjadi lebih rajin bayar pajak, lebih taat hukum dan lain sebagainya. Terbangunlah kita otomatis dari negara berkembang akan menjadi negara maju dalam beberapa tahun ke depan. Lah ini mau jadi negara maju cuma pengen dilihat orang aja begitu. Kereta wus dibangunkan, kemudian sekarang para petani susah. Ya, kalangan menengah lebih sedikit. Kalangan bawah, menengah ke bawah itu malah semakin banyak. Ini permasalahan. Dan permasalahannya ini kalau sudah jadi pattern ya pemerintahan ke depan, kemudian akan terus-terusan seperti ini berbahaya ya, bisa hilang negara kita sudah. Bagaimana kemudian perencanaan di awal itu tadi Mas, termasuk juga struktur dari pembiayaan yang banyak pihak yang menyebut cukup agresif, terlalu buru. Anda menilai seperti apa? Ya kalau saya lihat dulu ada faktor geopolitik ya, bahwa Cina sama Jepang lagi compete nih jualan gitu kan ke Indonesia gitu ya. Jepang menawarkan 7525, ya Cina mungkin nggak mau kalah gitu ya. Cuma kan ya kita harus pinter kan. Oke, kalau Cina menawarkannya tadi utangnya ke pemerintah 100% ditanggung pemerintah, ya ini utangnya ke KCIC dong, joint venture. Anda tanggung 40%, saya tanggung 60% gitu. Kalau ada apa-apa ya kita restru gitu. Ya memang kalau dilihat sebentar ya. Ini kan sudah berarti diakui saat itu udah geopolitik. Ini kedua negara Jepang dan China ini saya sudah membaca ini tadinya begitu ya, sebelum dikatakan oleh Bapak ini. Memang kelihatan sekali begitu. Kalau kita lihat dari segi otomotif misalkan ya, sekarang sudah mulai banyak produk China dan itu masuknya kan EV itu ya, electronic vehicle tuh, mobil listrik yang banyak masuk pada kita. Dan itu insentif dari pemerintah itu sangat besar sekali, dari mulai bea masuk begitu ya dikurangi, kemudian dari mulai bea masuk dikurangi, kemudian pajak begitu ya itu hampir tidak ada, pajak tahunan begitu ya itu juga tidak ada begitu, hampir tidak ada saya katakan. Ini menjadikan negara kita overflow dengan produk-produk dari China yang dari mulai yang kelas menengah sampai yang premium. Kalau yang kelas bawah dari dulu sudah banyak begitu ya, sampai pensil-pensil itu China yang masuk. Ini kan ada upaya untuk menggeser Jepang nih dari Indonesia. Untuk saya itu tidak masalah sama sekali begitu ya, tidak masalah sama sekali. Kenapa? Ya karena pada akhirnya diuntungkan juga konsumen begitu. Tetapi kan kita melihat dari geopolitik ada upaya untuk membunuh Jepang pelan-pelan. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi permasalahan apa? Ya jadi permasalahan, kenapa kita ini menjadi alatnya China untuk membesarkan mereka? Itu menjadi permasalahan. Kalau misalkan ini yang diuntungkan adalah konsumen itu sendiri, seperti misalkan di dalam mobil listrik, ya apa urusannya? Kita nggak beli ke Jepang, kita beli ke China, kita nggak beli ke China, kita beli ke Jepang kok, nggak jadi masalah. Cuman kalau ini di dalam WUS ini Jepang sudah jelas memberikan nilai ekonomi yang lebih realistis untuk dibeli, kalaupun memang mau memaksakan proyek WUS ini daripada China, tetapi masih masuk ke China, yang mana di belakangnya juga kita tidak bisa melihat, sebagaimana dikatakan oleh Pak Mahfud MD, kita tidak bisa melihat kontrak yang terjadi di antara pihak Jokowi, kita katakan demikian, dengan WUS ini. Apa yang ada di belakangnya? Nggak tahu. Sampai saat ini begitu ya, sampai saat ini yang melakukan bisnis dengan China, sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD kemarin, itu banyak permasalahannya. Dan China itu tidak segan-segan untuk mengambil wilayah strategis dari suatu negara, gara-gara kegagalan sebuah bisnis yang mana di awalnya juga B2B bukan G2G. Itu yang mau kita tanyakan begitu, supaya ada akuntabilitas. Yang jadi permasalahan sekarang juga malah ini akan dipanjangkan ke Surabaya. Lebih heran lagi. Di Tiongkok ya, kalau saya pelajarin ya, di Tiongkok tadi struktur pendanaan itu memang lebih konservatif. Yes. Ada 50-50, beberapa kalau saya lihat ada 75-25 dibalik Mbak. Jadi modalnya itu 75, pinjamannya yang 25 gitu ya. Tapi tadi saya kira ada faktor geopolitik di depan ya.
ada kompetisi itu. Tapi all in all ya kalau saya lihat Mbak, oke, ya memang ini ada masalah. Kita harus akui. Ya. Kita bisa restrukturisasi dan kita jalankan restrukturisasi ini secara B2B gitu ya. Oke, sebentar. Oke, permasalahannya sudah diakui. Sekarang akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya bagaimana? Udah ini ada masalah kita terus aja. Nggak bisa, ini negara hukum, bos. Udah kayak keluarga aja. Ya, emangnya sama keluarga di sama anak ya. Ini kamu saya kasih jajan sehari 10.000 ya. Terus kata anak sore-sore minta lagi, Pak, minta duit. Kenapa kan tadi udah kasih 10.000? Hilang, Pak. Oh, hilang, ya udahlah nggak apa-apa ya. Nih kasih lagi sama bapak nih 10.000. Begitu. Udah yang udah nggak apa-apa. Jadi pelajaran aja. Nggak bisa. Itu mah keluarga tuh. Kalau kayak gitu mah. Ini mah negara, bos. Ya. Ada maladministrasi, ada kesalahan di situ. Selesaikan secara hukum, hukumannya ada. Mau dijadikan apa negara kita ini? Mau dijadikan negara keluarganya Jokowi begitu? Ngeri, saya tuh ngeri apa melihatnya itu, mengerikan melihatnya itu. Tapi kalau kita lihat secara aspek lebih luas Mbak, manfaatnya ya. Kemarin saya diupdate udah 12 juta penumpang selama 2 tahun Lebih terakhir. Ini sudah jauh. Ya kalau kita lihat ya Mbak, memang kalau di targetnya kita dulu sekitar, jadi kan tadi Cina itu di awal 64.000, 22 ya kita survei lagi lah yang lebih ya kalau saya mau bilang lebih benar atau lebih apa ya. susah, tapi ya kita coba lebih dalam surveinya. Kita turunin angkanya ke 29-31.000. Sekarang kan kita 18.000, kalau weekend mungkin udah 23.000 gitu ya. Ya memang ini akan butuh waktu untuk sampai ngehit itu. Tapi saya kasih perbandingan ya. Sebentar ya, butuh waktu. Udah nggak bakalan bisa, habis pasarnya. Berapa orang yang mampu naik kuis sebulan sekali itu? Ya, warga Bandung, warga Jakarta itu sudah habis. Ini kan begini ya, nggak bisa all in all, nggak bisa all in all itu. Ini harus disediakan datanya, harus dipelajari dengan betul. Apakah memang multiplier efeknya ini terjadi atau tidak? Jawab itu dengan substansi begitu. Jangan dengan all in all ya. Ini pokoknya nggak tahu juga ya. Jauh dari target sih, cuman lah gimana sih ini? Kalau mau bela yang benar, keluarin datanya. Ya, keluarin datanya. Ini loh, kita itu sudah berbicara, misalkan begitu ya, kita sudah berbicara mengenai data. Nih, meskipun WUS-nya ini merugi, misalkan orang-orang yang naik ini pada akhirnya mereka bisa memiliki double job, misalkan begitu. Entah apa, saya juga nggak tahu kemana multiplier efek kemana, saya juga nggak kebayang begitu. Cuman kalau misalkan memang mau membela ya pemilik kebijakan ini dari awal, tolonglah anggap negara kita ini dengan serius, lakukan penelitian dengan serius. Misalkan ya dari pihaknya Pak Jokowi itu termul atau dari Den lah ya yang sampai saat ini masih membela juga karena kan atasannya Luhut tuh. Bilang sama masyarakat, berikan kami waktu 3 hari atau 7 hari. Untuk apa? Untuk melakukan penelitian. Ini efeknya bagaimana sebetulnya WUS ini. Itu keluarkan ke masyarakat. Ya, kita ini orang berpikir kok. Nggak bakalan selesai dengan narasi. Keluarkan datanya. Di bulan Agustus Mbak, dalam 1 bulan kereta WUS ini mengangkut 533.000 penumpang. Kereta Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya kalau digabung itu hanya 44%-nya. Artinya Mbak, ini dinikmati oleh banyak orang. Dulu kalau belum ada WUS, kereta Jakarta Bandung kita masih pakai Parahyangan gitu ya. Itu penumpangnya sehari mungkin 8.000, 9.000. Terus kemudian kalau weekend mungkin naik ke 10-11.000 gitu. Jangan pakai mungkin pakai definitif. Kamu itu pegawai pemerintah. Mungkin ya, Dan itu pemerintah kan masuknya tuh. Kamu itu pegawai pemerintah, oi. Mikir dikit itu. Pakai data yang definitif. Kira-kira coba mana keluarin datanya supaya kita juga transparan begitu kalau mau ngomong. Jangan narasi seperti itu. Kalau kayak gitu jadi YouTuber aja, gak usah jadi pegawai pemerintahan kalau kayak gitu mah. Ya. Sekarang weekday saja 17-18.000 dengan harga tiket yang tadi lebih mahal dibandingkan Parahyangan. Tentunya juga karena datang lebih cepat. Weekend bisa 20-23.000. Kalau lagi long holiday, wah itu udah mungkin Mbak juga pernah nyobain gitu pas long holiday ya penuhnya kayak gimana gitu. Ini menjadi pilihan buat masyarakat. Oke, kalau yang punya uang mau butuh waktu cepat dia bisa naik WUS. Saya kemarin baru ngobrol sama teman-teman di KCIC bilang, Mas sekarang travel yang dari Bekasi
ke Bandung itu ada yang 55.000 gitu, Banting gara-gara harga. bus. Penting harga, tapi kan ya bagus buat kita karena itu memberikan pilihan yang lebih banyak buat masyarakat. Oh ya, saya nggak bisa naik bus. Oh tapi karena ada bus, tiket travel jadi lebih murah. Ya itu kan ada benefit tidak langsung gitu ya. Terus Mbak bisa lihat dari kalau 12 juta ini tadinya dia harus naik mobil ataupun naik travel, itu kan ada berapa banyak kemacetan, polusi ya. Jadi saya kira dampak ekonominya ada terlihat gitu ya. Jangan pakai saya kira, keluarkan hasil studi, hasil penelitian yang definitif. Lakukan itu. Ya, lakukan itu supaya kita juga bisa diam begitu loh. Kalau misalkan datanya keluar, nih loh datanya, kita diem kok. Mau ngomong apa? Ya, ini pertumbuhan ekonomi. Sekarang begini ya, kalau yang kita lihat ini kan masih ada, WUS ini kan sudah beberapa tahun terjadi. Nyatanya dari sekian banyak penumpang ini kan masih defisit. Ya, berapa angkanya? 1,2 triliun itu. Masih defisit. Pertanyaannya kemudian, apakah akan bisa bertambah tuh pasarnya? Pertanyaannya di situ. Dan kemudian kalau misalkan kita berbicara restrukturisasi, ya apa di belakangnya yang ada? Jadi salah satu tugas pemerintah itu kan untuk menstabilkan situasi politik diantaranya. Biar orang-orang kayak kita nih yang banyak nyinyir sama pemerintah diem begitu loh. Ya, nggak usah banyak ngomong. Kalau pemerintahnya bagus ya kita juga bagus. Cuman ini permasalahannya sedari awal tidak bisa dibungkam juga dan tidak bisa pura-pura buta juga bahwa orang-orang sebelumnya itu sudah mengatakan begini dan begitu. Ya. Dan ini dampaknya luar biasa, bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Itu juga harus difikirkan. Sekarang kalau misalkan dikatakan ya ini kan ada, kita lihat orang-orang jadi punya opsi, punya banyak pilihan. Apakah se-urgent itu kita punya banyak opsi transportasi dari Bandung ke Jakarta yang sudah ada jalan tol? Di situ kemudian travel juga banyak di situ, kemudian kereta juga ada. Pesawat juga bahkan ada Bandung Jakarta. Ya ini kok ala kulli hal ya saya lihat ada permasalahan lah begitu, kurang lebihnya ada permasalahan. Yang menikmati ya silahkan, bagus menikmati, cuman saya tidak tahu se-urgent apa, sedalam apa. Makanya studinya ini kalau memang mau membela kebijakan WUS ini, lakukan studi secara definitif supaya orang-orang juga bisa diem begitu. Dan yang jawaban yang kita inginkan itu sebetulnya pengambilan kebijakan sedari awal. Ini bagaimana? Apakah studinya itu sudah dilakukan begitu? Atau ini gambling? Jadi saya tidak bisa memahami saja. Ya, kok bisa seperti itu? Itu saya tidak bisa memahami. Demikianlah ya. Yang jelas proses penyelidikan itu harus ada, itu yang jelas, karena kita itu negaranya negara hukum, bukan negara keluarga. Apalagi tadi sudah dikatakan ini memang ada problem tuh, ini ada problem, sudah dikatakan dari dulu oleh para pakar. Yang mana kalau dia direstrukturisasi akan ada problem lagi di depan, yang itu bisa lebih parah lagi problemnya daripada yang ada sekarang. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.